Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka ayat yang kita sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa baligh seluruh pengurus MUI, pengurus Yayasan Mujahidin, Ketua DKM Masjid Jamaah Mujahidin, pengurus seluruh jajarannya, seluruh hadirin hadirat Bapak sekalian, adik-adik, semua mudah-mudahan malam hari ini semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum nanti yayasan memberikan santunannya kepada adik-adik dan ibu-ibu, kita awali perjumpaan kita nyanyi dulu. Subhanallah, malam hari ini kita kehadiran dua guru kita yang akan membahas tentang bagaimana cara kita sholat di dalam perjalanan, menjamak sholat. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini ilmu yang kita dapatkan dari guru kita ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga saya haturkan terima kasih kepada seluruh para donatur utama Masjid Jamiah Mujahidin yang telah bersedia menempatkan MUI pengajian bulanannya pada malam hari ini setiap malam Senin ketiga setiap bulannya pengajian MUI dilaksanakan. Alhamdulillah ada yang bantu pisahnya, yang bantu kerupuknya, yang bantu macam-macam ya. Masya Allah semuanya yang pada merupakan hartanya, ada yang bantu air, ada yang bantu suplemen, semuanya yang buat oleh-oleh ini ada daun khas ya Allah, nanti dikocok ya, yang keluar nanti ada airnya, yang pertama umrah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari saja kita ikuti bersama kajian tentang menjelang salat dan pasal yang akan dipimpin oleh dua guru kita. Pak Adil Fadhil Tashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati yang berbentuk Robin Fisuri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Allah yang terkait dengan aktivitas infaktif dan dididik menunjukkan agama Islam sebagai ini. Kita harus dialih alif dan kita وعلى جميع سادة ومشايخنا والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بلغتهم صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وباغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وبهدني بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aplatul Muhtaromin, para alim, ulama, para hujat, wabil khusus Ketua MUI Kelurahan Nuriyuk, guru kita Ustaz Kiai Mujawid SKG, Ketua Yayasan Mujahidin, Ketua PKM Masjid Mujahidin, Amin Al-Qillah, Ustaz Kiai Abdul Syarif, serta seluruh jamaah sekalian. Tidak kami sebutkan dengan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah kepada para jamaah sekalian. Langsung saja, Bapak Ibu jemaah sekalian, bicara tentang sholat jamaah dan qasar. Saya mau tanya dulu ke ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, biasanya kita kalau sholat jamaah sama qasar itu biasanya kapan kita lalui? Kita pada umumnya sholat jamaah qasar itu ketika kita safar, perjalanan melakukan perjalanan safar. Safar yasku safar, perjalanan musafir pada umumnya itu. Tapi nanti sebetulnya seperti sholat jamaah itu tidak, sabda sholat jamaah itu tidak hanya kita safar saja. Ternyata orang yang menjalankan sholat itu ada 3 sabab. Yang pertama safar, yang kedua hadir, yang ketiga lapor. Dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, dan juga dalam keadaan hujan. Dalam hujan itu ada sholat jamaah. Tapi yang paling masyhur sama kita kalau menjamak sholat itu adalah ketika kita melakukan satu perjalanan. Ibu biasanya pelesiran. Tapi nanti kita lihat apakah orang yang pelesiran itu boleh menjamak kosong sekarang. Nanti kita lihat dulu. Karena dalam bab sholat musafir, ahkam musafiri satu. Hukum safar itu ada 5. Nanti minimal dalam bab jamaah qasar itu ayyakuna safaruhu mubahan, minimal perjalanannya adalah mubah. Berarti kalau ada perjalanan yang makruh, kalau ada perjalanan yang haram, maka tidak boleh dia untuk berjamaah qasar. Bagaimana dengan perjalanan yang wajib atau perjalanan yang sunnah? Yang mubah saja boleh, apalagi perjalanan sunnah, apalagi perjalanan wajib. Saya mengantar saja, saya akan antarkan dulu karena ini memang sholat jamaah qasar berhubungan dengan safar. Sini disebutkan bahwa
tafsirnya salah satu daripada karya Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana hukum safar itu sendiri. Yang pertama, hukum safar itu adalah wajib. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan satu perjalanan, ada perjalanan wajib. Apa itu perjalanan wajib? Kasafari li isqati fardil haji wal umrati wal talabil ilmil wajib. Safar yang wajib itu adalah kasafari seperti perjalanan li isqati fardil haji wal umrati, untuk menghubungkan dalam rangka perjalanan haji atau umrah wajib. Maka perjalanan itu jadi wajib. Kayak dulu kita Jawi, dia mau menjual barang wajib, pulang pergi dulu. Cuma saya kagak lihat kakaknya. Pulang pergi dulu dia berlekas menyanyi. Kalau itu dalam rangka melaksanakan haji atau umrah wajib, maka itu perjalanannya adalah perjalanan wajib. Atau lebih bil wajib, dalam rangka menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu yang wajib. Bu, Udah jalan. Bu, Udah jalan. kalau ini jadi penting ilmu. Ini paham apa enggak ya? Ya. Maksudnya contohnya Pasti lebih bagus. Udah pasti lebih bagus. Setamat tadi dulu. saya dari sini sampai sini video dua kali kita iseng juga. Oh, jadi perjalanan wajib aja. Perjalanan wajib itu adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau umrah, dan juga perjalanan dalam rangka menuntut ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu apa? Kalau dalam ta'lim ilmu wajib itu ilmu hadis. Ilmu yang kita pakai saat ini, ilmu syariat, fikih, tauhid, tasawuf, itu ilmu wajib untuk bekal kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ilmu wajib. Kalau dalam rangka perjalanan untuk menuntut ilmu yang wajib, maka itu adalah safarnya juga safar wajib. Yang kedua, safarnya sunnah hukumnya, yaitu apakah safari di ziaratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasilaturahim. Perjalanan sunnah adalah perjalanan dalam rangka ziarah atau perjalanan dalam rangka silaturahim. Perjalanan sunnah adalah dalam rangka menyambung silaturahim, dalam rangka mengunjungi atau berziarah kepada makam-makam orang saleh. Sehingga kita ngadain perjalanannya ziarah wali songo. Ini perjalanan ziarah kita dalam rangka apa? Dalam rangka dzikrul maut, dalam rangka mengingat kematian, dan juga dalam rangka mengambil keberkahan daripada kemuliaan yang Allah. Bagaimana dengan ziarah Nabi? Ziarah Rasulullah itu juga bagian daripada sunnah. Jadi safarnya safar sunnah. Tapi ketika safarnya mubah, di bawah daripada wajib, di bawah daripada sunnah adalah mubah. Apa mubah? Kasabani litijarati, perjalanan dalam rangka berdagang, berbisnis, perjalanan dalam rangka urusan pekerjaan. Ada tugas keluar dari kantor, kita keluar kota, itu perjalanan mubah. Lalu yang keempat, perjalanannya perjalanan makruh. Kasafari litijarati fadil baudan awil billahi wal la'ibi ghairil muharram. Jadi kalau perjalanan yang makruh itu adalah perjalanan yang ketika kita lakukan untuk sekedar pura-pura, senang-senang, refreshing, itu perjalanannya makruh. Berarti kalau Bapak Ibu jalan-jalan, niat utamanya adalah jalan-jalan, refreshing saja buat senang-senang, bahkan di tengah perjalanan di bis, nyetel, lagu karaoke, nyanyi-nyanyi, ini kata ulama masuk kategorinya perjalanannya makruh. Ada
suaminya, maka itu hukumnya perjalanannya harus lewat izin suami. Nah itulah 5 daripada hukum safar. Ini nanti berkenaan berkaitan dengan sholat yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sholat jamak dan qasar. Kita awali dulu, kita masuk dulu lewat apa itu safar yang boleh untuk melakukan sholat jamak dan boleh untuk melakukan sholat qasar. Minimal banget yang dibolehkan kita jamak qasar adalah perjalanan mubah. Kalau kategorinya makruh apalagi halal, berarti nggak boleh kita untuk melaksanakan sholat jamak atau qasar. Saya rasa itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya nanti kemudian akan kita dan berlanjutkan lagi dengan tanya jawab. Karena waktunya sangat singkat. Terima kasih Ustaz Sohib. Kalau saya dari pasar, Ibu saya rasanya kiri aja deh. Dia mau sekarang sedikit Ibu memaksa. Jadi kalau Ibu mau pergi ke kemana saja yang kira-kira jaraknya 80 km, Ibu harus tetap sholat dengan dikumpulkan atau dikumpulkan bahasanya di jamaah. Yang boleh sholat di jamaah yang 4 dan yang 3, zuhur asar atau asar berzuhur. Boleh zuhur ditarik ke asar, namanya jamak taksir. Boleh asar ditarik ke zuhur, namanya jamak takdim. Ya. Tidak boleh subuh ditarik ke isya. Kan kayak gitu loh, sholat isya yang belum selesai, belum sholat, belum tidur, besok lagi subuh, sekalian isya. Tidak boleh. Atau asar tetap tidak boleh. Yang boleh adalah zuhur di asar atau asar di zuhur, maghrib dengan isya atau isya di maghrib. Tapi masalahnya boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Misalnya nih kali-kali pergi bareng-bareng lebih, saya mau paham pasti pada saudara, saya paham. Tapi jalan-jalan yang itu, apabila jalan-jalan yang menyenangkan, tidak seorang yang tidak mati. Bingung ya, dari akhirnya ini jalan-jalan enak mana-mana, tapi tidak sholat. Oke, yang pertama ya, bagaimana dia punya dunia sholat jamaah? Misalnya bisa sendiri sebagai imam, usolli fardhu dhuhri jam'an ma'al asri lillahi ta'ala. Beliau sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau bahasa kaminya, saya niat sholat zuhur dan asar di jamaah karena Allah. Ya, jadi ibu harus niatnya di sholat atau ibu misalnya mau diakhirkan zuhur di bawah asar, usolli fardhu dhuhri wal asri jam'an takhiran lillah. Saya sholat zuhur dengan asar jangan takhir karena Allah. Kalau mau makmuman lillah, tapi boleh ya
kaki. Jangan ngomong. Kayaknya sholat boleh kaki. Pakai bahasa Sunda artinya sholat bersama asar jangan pakai. Itu sholat yang berukuran. Yang kedua, ada sholat yang ada sholat yang diusulkan dan diskon. Diskonnya, sholat dulu kan, rokat dipotong jadi 2 rokat. Sholat asar rokat dipotong jadi 2 rokat. Berarti mengumpulkan dan melintas. Niatnya harus begitu. Misalnya saya mau sholat zuhur di pasar, saya sholat zuhur, Allahu Akbar. Ketika Allah ngomong di hati, ya Allah saya niat sholat zuhur dan asar di jalan dan di kosong sambil bernaung billah. Ya, kalau ibu sholatnya itu saya niat sholat zuhur dan di jalan takbir dan kosong. Berarti sudah 2 ya. Kita sholatnya ya kubur Allah kemudian langsung berdiri. Beliin yang ini Pak. Boleh tidak? Tahu kan? Yang buat timur. Jadinya sekira-kira ibu iqamah atau paling lama sholat 2 rakaat yang lama. Apa tinggal besok rumah masih boleh. Jika ibu sholat 2 rakaat zuhur mau terus dengan asar boleh bedanya kira-kira iqamah atau sholat karena selalu begitu juga sholat maghrib dan isya. Cuma kalau maghrib itu jangan dipotong. Maghrib itu jangan dipotong bisa semua. Tetap maghrib 3 rakaat, ya kemudian nanti isyanya 2 rakaat. Baik, kalau ibu mau jalan kosong, maghrib dengan isya, tetap maghrib yang 3 isyanya boleh bu. Lihat, saya kira itu punya nanti saya langsung Bapak Ibu, ini perjalanannya adalah 2 marhala. Dalam fikih 2 marhala itu Imam Syafi'i menyebutkan ada yang bilang 80 km, ada yang bilang 85 km minimal 2 marhala. Jadi kalau dikatakan ingin sholat dalam perjalanan lalu dia harus berjalan kosong memenuhi syarat perjalanan itu usaha dulu marhala itu perjalanannya 2 marhala. 2 marhala itu minimal banget kita ambil pendapat yang paling utama adalah 85 km jauh. Ini bukan bicara waktu tempuh, tapi bicara jarak tempuh. Walaupun sekarang kita bisa menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang singkat, tapi kita bicara bukan bicara waktu, tapi bicaranya adalah jarak. Jadi kalau ibu besok berangkat dari Uyuk ke Tanah Abang boleh nggak jam kosong? Enggak. Bu, dari Uyuk ke Tanah Abang boleh nggak jam kosong? Boleh nggak? Dari Uyuk ke Tanah Abang boleh nggak jam kosong? Bingung masih. Ada harus memenuhi ya jarak minimal ketika perjalanan marhala ini bilang 80 km, tapi ada juga bilang 80 km, ada juga yang kita ambil 80 km. Bahwasanya kalau perjalanan itu sudah sampai kepada 80 km, maka boleh dia untuk berjalan asal.
Jadi kalau dari Peruyung ke Tanah Abang ada nggak 85 kilo? Nggak ada. Nggak ada. Udah pernah tuh ke Tanah Abang? Itu masalahnya itu ya. Masalahnya itu udah pernah belum karena dari sini ke Tanah Abang belum sampai 85 kilo. 20. Jadi nggak penting. Yang dibolehkan itu adalah ketika perjalanan itu betul sampai kepada 85 kilo kilometer jaraknya, maka dibolehkan dia untuk menjamak kosor sholat. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi juga pernah sholat seperti itu? Ya. Jadi nanti ada diungkapkan oleh ada dalil yang mengeluarkan dari ayat Al-Quran dan hadis Bukhari Muslim bahwasanya kenapa kita ada yang namanya sholat jamak kosor? Karena memang ada syariat di dalam agama kita bicara tentang sholat menggabungkan dua sholat dan mengkosor itu meningkas rokaat. Jadi berapa? Kita ambil batas yang pertama ya kira-kira 80 sampai 85 kilo. Kira-kira dari sini mana? Purwakarta lebih. Saya kalau dari sini ke Salim. saya punya adik di Serang Barat terus sampai kepada ujungnya. Kalau misalnya kita keluar tol Serang Barat itu baru 78. Tapi kalau saya terus sampai ke rumah adik saya itu sampai kepada kira-kira 90 km. Jadi kalau misalkan ibu dari sini ke pantai Carita. ya cari apa aja itu insya sampai 80 km lebih ya. Jadi yang perlu diingat adalah jarak. Jadi bukan waktu tertentu. Kalau waktu tertentu kita bisa jadi 85 kilo atau bahkan dari sini ke Bandung kan lumayan. Sekarang jarak waktu tempuh singkat sekali. Kenapa? Ada kereta bus, ada kereta cepat. Jadi kita bukan bicara waktu tempuh, tapi bicaranya adalah jarak. Saya tadi diminta dari Ibu, kalau melakukan ibadah harus ada dalilnya. Tidak boleh ibu ibadah tidak ada dalil. Apa dalilnya tak boleh kosong? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza amantum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, apabila aku ibu di perjalanan maka dibolehkan anak suruh untuk menyingkat sholat. Dan Rasulullah ketika jalan dari Mekah ke Musdalifah jalan. Ketika Rasulullah di Madinah jalan. Jalan dari Rasul diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun Hijriah kedua di Madinah. Gunanya apa ibu? Agar ibu-ibu sebagai Islam diberi keringanan di dalam ibadah. Bagaimana Pak kalau kita tidak menggunakan keringanan? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh bisa ibu Pak. Saya mau puasa, mau buat-buatan sejak biasa. Rasulullah pernah begitu. Tapi Rasulullah pernah 18 hari di Musdalifah dalam masjid di kawasan itu. Tapi Rasulullah pernah sholat menurut aturan hari itu. Benar-benar. Untuk malam hari ini khususnya di Mesir. Saya sebut Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan kalau itu dikasih keringanan dari diambil dari orang tua. Ibu belanja dikasih diskon mau nggak? Oh diskonnya nggak diambil betul. Oh supaya
supaya merasa kalau misalnya gampang. Sholat tipis, ibu udah sholat tipis, saya yang hari Rabu, saya keluar kota sholat tipis terus. Sebelumnya di rumah, udah urus saya. Pas ketemu sore, maghrib dan isya, saya sholat tipis. Saya kayaknya di mana? Saya kayaknya dekat sama dia. Saya alam di situ ayatnya. Sholat tipis, menghadap mana? Menghadap ke mobil rahmat. Supaya gampang itu. Jadi Allah itu yang benar. Yang kedua, ibu kalau punya sepatu yang bagus tinggi, kuat, ibu boleh tidak mengusap kaki sepatunya sakit rusak. Boleh, cuma sepatunya yang bagus, yang tidak rusak. Ya, menurut masa kaki. Kalau ibu udah buat, nggak bisa itu. Boleh hanya membasuh luar saja. Namanya masuk ke air. Ini keringan. Bisa soleh berangkat masalah ini dengan kalimat bahwa perjalanannya adalah perjalanan yang berubah. Iman yang wajib yang ada. Nanti ibu akan dihadapkan. Mau usah sampai berapa macet? Ya, kasih sama macet. Kita diskusi. Pengajian sama kayak gini jadi kayak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memang melakukan kosong kayak Cuma dijelasin. Yang masalah mati jelasin. Ibu, beberapa nanti jawab saya secara umum, apakah sudah ada gambaran tentang sholat jamaah kosong? Mungkin apa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jadi bukan anak kami ya. Ibu, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Bukan anak kami. Ini kalau saya bisa jawab, PR kalau saya bisa jawab. Jadi gambaran umum, sholat jamaah itu artinya sholat yang digabungkan. Yang waktu jadi satu waktu. Jadi sholat itu bukan pada waktunya. Boleh kalau di jamaah. Lalu ada sholat yang diringkas, namanya kosong. Sirat yang suruh kosong, artinya memangkas. Yang tadinya 4 jadi 2. Lalu jamaah itu yang tadinya 2 waktu sholat dijadikan 1 waktu. Karena ada ilatnya ada sababnya. Sababnya apa? Salah satu sababnya orang itu dibolehkan jarak kosong karena dalam perjalanan. Dan perjalanan itu harus memenuhi syarat. Minimal perjalanannya adalah perjalanan berubah. Dan perjalanan itu musafatuhu jaraknya jauhnya 2 mahalah itu kalau dihitung hitungan kilometer kira-kira 80 sampai 85 kilometer. Maka ini dibolehkan dia untuk menjamak dan kosong. Apakah boleh dua-duanya? Boleh. Ada orang yang sholatnya jamak kosong, tapi ada juga yang sholatnya hanya jamak saja tapi tidak di kosong. Boleh juga. Tapi kalau tadi kata Kiai, ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan, ini adalah diskon. Kalau nggak diambil tadi adalah bodoh, kalau nggak diambil dia sombong. Jadi kalau ada rukhsah keringanan dalam rangka apa? Tadi bicara tentang jamak kosong dalam sholat, Islam ingin menunjukkan kepada penganutnya bahwasanya Islam itu mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahin. Islam itu gampang, tapi bukan untuk digampang-gampang. Karena bicara tentang sholat jamaah dan qasar itu ada syariat, ada tuntunannya
dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu memang waktunya. Mungkin ada pertanyaan, Ibu? Ibu mau nanya? Yang nanya nanti dapat gaji dari Ibu ya. Ya Bu, silakan. Ya. Pulang jam 3 kan belum masak. Terus saya jalan itu macet sampai di rumah pas azan maghrib, dan lebih maghrib. Saya berkata dengan sendiri, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Saya berkata berbicara, tapi saya setelah sampai di rumah, yang saya lakukan itu sholat maghrib dulu ya, nah baru asar. Saya memang usaha saya lakukan itu memang berat, ya. Tapi saya untuk sholat itu meninggalkan sangat sedih untuk saya. Saya juga kadang-kadang kalau pulang itu jam 3, kalau berangkat pulang itu kalau saya menunggu sampai sholat asar, saya cuma lemah, saya berusia, tapi saya harus tanggung jawab, ya, berdasar itu. Tapi saya memang sering Pak Ustaz melakukan itu dan perjalanan itu selalu yang saya lakukan memang asar dengan maghrib itu menjadi satu. Itu yang saya agak merugikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita batasi jam 9.15 ya. Satu penanya lagi, satu hidayah, silakan. Terima kasih saya Jody yang selama ini dari Api Budi dan Mas Sodi. Ada dua hal yang saya mohon penjelasan lebih detail. Mungkin saya tadi kurang dengar ya, Akhwan berkaitan dengan perjalanan atau safar itu bisa diperkenankan sholat jamaah qasar jika perjalanan itu minimal 4 jam. Sementara refreshing jalan-jalan itu sudah masuk kategori awal. Bagaimana dengan perjalanan ketika orang melihat keindahan ciptaan Allah, sebagaimana berdasarkan misalnya di surat Al-Mulk itu waladzi ja'alakum an-nuzuluna famsu fi manakibiha ila akhir ayat. Apakah itu masuk kategori makruh atau mubah sehingga dia diperkenankan untuk sholat jamaah qasar? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ada kasus pada saat banjir besar di Jakarta. Waktu itu saya masih kerja di daerah Cipete, pulang ke sini ke Buyut, 18 km, berangkat setelah sholat asar sampai rumah jam 10 malam. Tidak bisa menepi karena banjir. Toko bensin juga tutup, mesin-mesin juga tidak bisa singgahi, nah banjir. Nah pada saat posisi itu, walaupun dari segi jarak belum 85, baru 18 kilo, otomatis dapat tertib saya beristirahat, saya sholat di jamaah tapi di akhir saya ngambil isya, makin tarik isya. Apakah dalam hal ini masih termasuk bagian dari sholat, walaupun dari segi jarak belum masuk, tapi ini persoalan darurat yang saya tidak bisa lakukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu menjawab saya mau sedikit memberikan penjelasan tentang safar tadi. Jadi minimal safar kita itu dalam rangka boleh untuk jamaah qasar ada safar yang mubah. Jadi kalau pelesiran digunakan
sampai kategori A. Jadi pelesiran itu bisa jadi kategori makruh, bisa jadi A. Tapi apakah orang pelesiran itu mubah? Mubah, bisa jadi mubah. Tadi Bapak ambil contoh bahwasanya dalam rangka kita tafakur ala dan sebagainya. Di sini dikasih penjelasan. Ayatnya safar mubah, keadaan safar seseorang itu dibolehkan untuk jalan kosong dan safar yang mubah. Artinya ayat laisa maksiat, tidak ada unsur maksiat. Jadi yang dikatakan perjalanan yang mubah itu adalah perjalanan yang tidak ada unsur maksiat. Jadi pada ayat itu dikatakan safar mubah itu berarti mampu. Jadi ada perjalanan yang ketika dia lakukan ada unsur misalkan perjalanan, tapi karena tidak ada dosa, tidak ada unsur maksiat, tidak ada. Saya dari sini pergi ke pantai, ke Besiran, ajakin keluarga besar Bali, arisan. Biasanya kalau itu arisan juga Besiran ke pantai. Misalkan pantainya agak jauh munculnya gitu ya, itu kan jaraknya jauh. Sekarang apakah saya boleh jalan kosong? Sedangkan perjalanan saya adalah perjalanan Mesir. Dikatakan yang pun sama berubah, perjalanan yang berubah itu minimal laisa maksiat, tidak ada unsur maksiat di dalam perjalanan. Kalau itu perjalanannya adalah perjalanan Mesir, intinya di dalamnya tidak ada maksiat, maka boleh diatur dalam jalan. Tapi ini ketika Majelis Ulama Indonesia rapat untuk mengeluarkan fatwa tahun 1960, seperti berkenaan dengan 1960 itu MUI sudah keluarin. Bisa jadi ada orang perjalanannya awalnya adalah perjalanan sunnah, tapi di dalamnya ada unsur maksiat. Nah itu dikatakan gugurlah kebolehan dia untuk melakukan jalan kosong karena ada unsur maksiat. Jadi pelesiran enggak ada, justru pelesiran itu bisa jadi wajib. Ada orang yang ketika urusan lalu dia sampai pelesiran untuk sampai ke pelesiran supaya dapat pernikahan. Ya walaupun bisa jadi pelarian pelesiran mau lagi habis duitnya tapi bisa jadi wajib untuk merepresi dirinya biar sekarangnya keluar lagi ide-ide yang bagus. Bisa jadi perjalanan waktu. Dan kalau misalkan tidak ada unsur maksiat, maka boleh. Walaupun perjalanan wajib bisa. Contoh misalkan perjalanan ibadah haji atau ibadah umrah wajib, perjalanan wajib. Tapi kalau perjalanan wajib di dalamnya ada unsur maksiat, tetap tidak boleh dijalan kosong. Makanya ketika diberikan penjelasan ayat guna safar perubahan lagi sama maksiat, nggak ada unsur maksiat. Jadi besok Bapak Ibu kalau pada pelesiran boleh nggak jalan kosong? Boleh, dengan dengan syarat di dalam perjalanannya tidak ada unsur maksiat. Lalu pertanyaan kedua, kalau dari MUI terjadi banjir, perjalanannya macet, sedangkan dari MUI 318 kilo belum memenuhi syarat kebolehan orang untuk jalan kosong. Kira-kira berijtihad dengan sendiri adalah saya nanti akan sholatnya di jalan yang akhir. Kebolehan jalan kosong itu adalah ketika perjalanan itu dia masih dalam perjalanan boleh jalan kosong. Kalau sudah sampai kedua sampai rumah boleh. Ya, makanya nanti ada batas. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan keluar Banten, kalau nanti musim mau jalan kaki, jalan kakinya di seberang seberang boleh. Kenapa? Belum sampai ke tempat kita. Tapi kalau sampai ke tempat kita tidak boleh. Lalu bagaimana tadi orang yang sholat dalam keadaan banjir dan kendaraan tidak bisa turun, bensin juga tutup, tempat-tempat yang untuk dikasih tak ada. Nah ini ada nanti kalau yang berbeda. Namanya sholat di rumah di waktu. Sholat dalam rangka menghormati waktu. Kenapa? Sholatnya tidak pakai wudhu. Mau tayamum mana debunya? Debu nggak ada.
saya yakin di kaca mobil itu ada tuh, maka boleh ditanya. Kalau dia yakin kagak ada tuh, nggak boleh ditanya. Kalau di dalam mobil bagaimana dia sholat? Udah masuk waktu, diturunkan di waktu sholat dalam rangka melakukan waktu sholat itu tanpa wudhu, tanpa tayamum, tanpa sunnah wudu dan sujud. Nanti sampai di rumah, misalnya sholat maghrib, sampai di rumah nanti udah habis, maka dia sholat maghrib dengan niat yang diulang, dia beribadah di pokok sholat. Jadi kalau tidak memenuhi syaratnya, dia belum ada yang namanya jamaah. Baik, itu pertanyaan yang pertama itu tadi bisa kami menjawab karena masih ada waktu belum. Dan itu berangkat dari kantor dulu ya. Asal sebelum asal. Kalau ada terlalu seperti itu, ya itu sudah sering kali ya. Sering kali sudah. Yang biasa itu, tapi sekali-kali saja. Jadi ada kekhawatiran yang dikumpulkan dalam Rasul itu apabila memadamkan itu memberikan atau melihat benda. Dan itu lebih berbahaya bagi kita. Itu boleh itu dengan sholat yang dengan menyatakan kalau sesuatu mengatakan menghargai Allah. Yang ada foto meskipun dalam sholatnya ada tulisannya ada. Tapi kalau Allah memberikan bahwa Allah boleh dan kalau kita tidak sholat, saya lebih baik orang waktu sholat dan tidak. Tapi kalau itu sudah paham, bukan kalau itu sudah paham setiap ulama yang udah jangan gitu terus. Bagaimana itu bisa menyiasati supaya bisa berdosa? Itu kan memberikan keringanan itu adalah bagian dari keinginan Allah supaya manusia itu sholat dan sebagainya. Kalau memegang daripada Imam Syafi'i, tetap tidak boleh. Tapi Imam Bukhari karena dia seperti hati. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu, dari satu imam itu kadang-kadang tidak bisa tahu menawar. Artinya ketika madorot, ketika terdesak, boleh pakai imam lain. Imam itu harus seperti itu. Kalau yang dia baca, belum sampai semua. Tapi saya baca, belum sampai semua. Tapi sampai itu memang lebih sampai itu dia. Saya menyatakan meskipun ada pilihan yang piringan kami boleh nih yang musafir sholat isya menjelang subuh boleh ibadah dulu dan itu nggak boleh ya kita boleh menggunakan yang kira-kira kita harus beribadah dengan dasar bermanfaat tidak semau-mau karena al-aslu bil ibadah asal ibadah illa al-ibadah kecuali ada ini. Nah, kita sebagai orang awam berdalil kepada para imam. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah bahasa kita walaupun amat sangat singkat, sebenarnya kita masih butuh waktu panjang. Kita masih pengen banyak ilmu dari guru kita, tapi keterbatasan waktu ya. Ada itu pada ngantuk.
Untuk penanya tadi Ibu siapa? Ya kan? Yang ada saya kasih. Kalau